Halo teman-teman ngopi semua. Kita ketemu kembali ya di Seneng yang Ngopi, Seneng yang Ngobrolin Firman. Tapi saat ini kita dalam segmen SGS, Share Good Shit. Teman-teman pernah marah nggak? Saya yakin pasti teman-teman pernah marah lah ya. Dan mungkin semua orang pernah marah, cuma mungkin reaksinya beda-beda. Boleh nggak sih kita marah? Tentu saja boleh sih ya. Cuma kita harus tahu marahnya itu gimana. Nah, Tuhan Yesus, pertanyaannya ketika Tuhan Yesus di dunia pada waktu itu pernah nggak dia marah gitu ya? Saya mempelajari beberapa hal ketika Tuhan Yesus marah. Ternyata Tuhan Yesus pernah marah dan marahnya itu beragam. Gimana caranya? Di Markus 3 ayat ke-5 Tuhan Yesus bereaksi ketika dia marah itu dia diam gitu ya. Dia memandang sejenak orang-orang di sekitarnya, orang di sekeliling dia. Dia hanya memandang tapi dalam kondisi marah. Dia hanya melihat sekelilingnya gitu ya. Tapi dia kondisi marah, dia diam. Terus yang kedua, saya nggak mau kata-kata apa yang lebih halus, ngomel gitu ya. Yang lebih halus saya bingung mau pakai kata-kata apa. Dia memarahin, tapi dia memarahin murid-muridnya ketika murid-muridnya menghalangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk diberkati pada saat itu. Nah, Tuhan Yesus ini ngomong ke murid-muridnya, biarkan aja mereka itu datang kepada saya gitu ya, untuk diberkati gitu. Tuhan Yesus ngomel, tapi ada satu kondisi di mana Tuhan Yesus itu marahnya sampai he do something gitu ya. Dia sampai berbuat sesuatu. Teman-teman ingat kan ceritanya ketika Tuhan Yesus marah di Bait Allah, ketika orang-orang menyalahgunakan Bait Allah pada saat itu, pelataran Bait Allah untuk berdagang, dan Tuhan Yesus sangat menentang hal itu, dan Tuhan Yesus sangat tahu kebenarannya bahwa itu sebenarnya seharusnya tidak dilakukan di situ untuk mencari keuntungan pribadi, untuk mencari keuntungan golongan, untuk mencari golongan diri sendiri. Tuhan Yesus tidak berkenan di situ, dan Tuhan Yesus marah. Dia sampai membanting meja, dia menjungkir balikkan meja ya. Dia pokoknya istilahnya dalam tanda kutip Tuhan Yesus ngamuk saat itu karena dia benar-benar sudah marah. Ada 3 reaksi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus diam gitu ya ketika dia marah. Yang kedua, Tuhan Yesus ngomel gitu ya ketika dia marahin murid-muridnya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus ngamuk. Ini dalam satu kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Tuhan Yesus bereaksi seperti itu. Dan cuma kenapa ya bisa seperti itu gitu ya? Kenapa marahnya? Saya bingung untuk mencari kata-katanya. Tapi yang sebenarnya yang saya dapat ada 3 reaksi yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia marah. Tapi kenapa marah? Boleh gitu ya. Kadang-kadang kan marahnya kita bukan mendatangkan sesuatu yang baik. Ketika Tuhan Yesus marah, mujizat tetap terjadi di situ. Ketika Tuhan Yesus marah, anak-anak tetap diberkati. Ketika Tuhan Yesus ngamuk pada saat itu, kebenaran ditegakkan gitu ya. Ada 3 hal yang saya pelajari ketika saya baca-baca ini ya. Kenapa kita boleh marah? Alasan kita boleh marah, yang pertama, you know the truth. Kebenaran itu. Kamu harus tahu kebenarannya seperti apa. Kenapa kamu harus marah? Kejadian yang terjadi, kamu harus tahu, kita harus tahu kebenarannya. Ya. Karena itu yang akan ditegakkan gitu ya. Kalau kita nggak tahu kebenarannya, kita mau menegakkan apa gitu ya. Ketika kita tahu firman Tuhan, ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, kalau bertentangan dengan itu, kita boleh marah. Tetapi bukan hanya itu, bukan hanya tahu kebenarannya juga, kita harus you know what will you do. Kamu harus tahu apa yang akan kamu lakukan. Kamu akan diam, marahnya kamu akan bereaksi diam, kamu akan bereaksi ngomel gitu ya, atau kamu akan bereaksi ngamuk. You have to know, kamu harus tahu bahwa you know what will you do gitu ya. Yang akan kamu lakukan itu apa gitu ya. Terus yang ketiga, you know the result. Kamu harus tahu akhirnya nih, kira-kira kalau saya marah, saya melakukan hal itu, hasil akhirnya seperti apa gitu ya.
memang nggak mudah gitu ketika kita dalam keadaan yang marah, kita dalam keadaan yang darah kita naik gitu ya, mungkin kita tidak akan bisa berpikir jernih untuk tahu, wah kalau saya marah itu hasilnya seperti apa. Tapi yang saya pelajari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ketika dia marah di situ tetap ada mujizat. Ketika dia marah di situ tetap terjadi, anak-anak kecil itu tetap diberkati. Bagaimana ketika kita marah tetapi firman Tuhan tetap ditegakkan. Ketika kita marah, orang-orang di sekitar kita tetap diberkati. Ini yang mungkin agak susah buat kita lakukan gitu. Tapi hari ini kita belajar bahwa ada 3 hal yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita ketika kita marah. Dan ada 3 hal juga yang saya bagikan, bahwa when you know the truth, when you know what will you do, and when you know the result, let's angry. Tetapi yang jelas kebenaran harus ditegakkan. Kebenaran firman Tuhan yang saya maksud harus kita pegang supaya marahnya kita itu tetap menjadi berkat. Begitu saya berdoa supaya SGS saat ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Diberkati dalam segala hal. Kita ketemu kembali di SGS berikutnya. Senang yang ngopi, senang yang ngobrolin firman.